kita obrolin pajak yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kawan pajak dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Adi Priatmoko dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat menjumpai Anda dalam kita berbincang-bincang, ngobrol tentang masalah atau hal-hal seputar pajak ya. Dan kali ini di hari yang cerah dan bahagia ini saya sudah ditemani oleh seorang pegawai di KPP Pratama Bekasi Barat. Saya perkenalkan Mas Alfa Yustikano. Halo Mas Alfa. Halo Pak Adi. Iya, gimana kabarnya Mas? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, pada kesempatan yang seneng ini, pada kesempatan yang indah ini, pada kesempatan yang kita berharga ini, saya akan menyampaikan atau kita akan diskusi Mas Alfa ya. Betul sekali. Mengenai AR. Nah, AR atau account representatif di KPP di seluruh Indonesia ini ada namanya account representatif. Nah, apa itu account representatif? Apa kewajibannya, apa tugasnya, dan apa yang harus dilakukan, dan apa juga yang kawan pajak bisa peroleh dari AR. Nah, ini Mas Alfa ini adalah AR atau account representatif di KPP Pratama Bekasi Barat. Betul gitu ya? Betul Mas sekali Alfa, Pak Edi. Ya. Mas Alfa, account representatif sudah berapa lama di KPP Bekasi Barat? Saya sendiri sudah menjadi account representatif sejak tahun 2010 Pak Adi. 2010 berarti sudah 2 tahun ya? Kok 2 tahun Pak Adi? 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Gila, udah senior ya berarti ya. AR senior. Nah, ini pasti kawan pajak ada yang sudah mengenal AR atau account representatif, ada yang belum. Nah, AR itu apa sih Mas Alfa? Di KPP AR itu apa? Oke, sebenarnya sederhananya itu account representatif itu apa sih? Account representatif itu seperti penghubung antara wajib pajak yang ada di luar sana dengan kantor kami, gitu, dengan KPP Pratama dimanapun terdaftar seperti itu. Jadi untuk account representatif ini kadang kan wajib pajak kan membutuhkan misalnya data-data ataupun misalnya juga pengetahuan mengenai informasi mengenai perundang-undangan perpajakan yang terbaru seperti itu, bisa kontak dengan teman-teman AR yang ada di seluruh KPP yang terdaftar di Indonesia. Seperti itu ya. Iya. Cuman sekarang kita karena kedudukannya ada di masing-masing KPP ya, kawan-kawan pajak ya. Jadi kita membawahinya itu per wilayah atau per daerah seperti itu, sesuai dengan yang ada di KPP tersebut, seperti itu Pak Adi. Baik. Jadi AR itu adalah penghubung wajib pajak dengan kantor pajak ya. Betul sekali. Kantor pelayanan pajak ya. Nah, jadi semacam konsultasi begitu ya Mas ya? Konsultasi kemudian atau meminta data tadi ya? Betul sekali. Gitu. Jadi kalau Mas Alfa ini kira-kira berapa wajib pajak yang di bawah Mas Alfa? Untuk wajib pajak yang berada di wilayah saya, kebetulan saya membawahi wilayah Kelurahan Pekayon Jaya. Kelurahan Pekayon Jaya. Iya, di Kota Baik. Bekasi. Satu kelurahan saja? Satu kelurahan kebetulan. Untuk Pekayon Jaya ini wilayahnya nggak terlalu besar sebenarnya. Cuman kepadatan penduduknya sehingga kepadatan wajib pajaknya juga cukup tinggi. Oke, baik. Dan juga Pekayon Jaya salah satu sentra perekonomian di wilayah Kota Bekasi, jadi konsentrasi wajib pajaknya cukup tinggi. Sehingga untuk wilayah Pekayon Jaya ini kami dibagi menjadi 3 akun representatif. Oh, satu kelurahan 3 akun representatif. Betul ya? sekali. Dan berarti di Pekayon Jaya itu termasuk wajib pajaknya wajib pajak aktif ya, karena sentra ekonomi. Aktif, betul sekali. Oke. Kalau Mas Alfa sendiri itu
wajib pajaknya ada berapa yang bisa konsultasi dengan Mas Alfa? Kira-kira aja. Kalau pastinya kan pasti. Kalau jumlah pastinya yang di bawah kewilayahan kami, akun representatif saya di Pekayon Jaya itu ada sekitar 17.000. Hah? 17.000 Mas Alfa doang? Untuk Pekayon Jaya. Untuk Pekayon Jaya, Mas Iya. Alfa berarti Ya dibagi kira-kira tiga, 5.000, 6.000 ya? 5.000 sampai 6.000 wajib Banyak pajak. banget ya. Kalau semua Betul orang sekali. kalau semua orang konsultasi itu kapan istirahatnya? Tapi jam kerja tetap jam berapa melayani konsultasi dengan wajib pajak? Jam kerja kita mulai dari jam 7:30 sampai jam 5. Sampai jam 5, Cuman oke, ya kita untuk membuka layanannya mulai dari jam 8 sampai jam 12. Kemudian nanti jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Jam 1 sampai dengan jam 4 sore itu setiap hari ya? Setiap hari. Baik. Setiap hari kerja ya, Bapak. Oh, setiap hari kerja. Hari Sabtu Minggu istirahat ya. Baik. Iya. Kemudian selama ini nih, kalau di wilayah Bekasi Barat, terutama di Kelurahan Pekayon Jaya ya, Iya. itu berapa wajib pajak, kawan pajak yang untuk berkonsultasi rata-rata tiap hari? Untuk rata-rata dalam satu harinya sekitar ada 5 sampai 10 wajib pajak. 5 sampai 10? Iya. Wow, oke. Karena untuk konsultasi itu sebenarnya secara umum kita kan sudah dibantu juga dengan teman-teman fungsional penyuluh yang ada di kantor juga, yang ada di KPP Bekasi Barat juga. Jadi biasanya yang benar-benar untuk menghubungi kami, akun representatif itu memang yang sudah benar-benar ada janji, atau misalnya sebelumnya sudah telepon, Pak saya mau ketemu, mau minta data mengenai ini, atau kalau enggak memang ada beberapa wajib pajak yang memang kita undang, ya kan, untuk ke kantor kita untuk melakukan beberapa klarifikasi data seperti itu. Oh, Iya. baik. Jadi dibagi-bagi ya dengan Dibagi-bagi. akun representatif dan juga penyuluh gitu. Betul ya. sekali. Dengan penyuluh. Iya. Nah, ada kekhususan nggak wajib pajak yang konsultasi dengan AR itu seperti apa, dengan penyuluh itu seperti apa? Kira-kira seperti apa? Baik. Secara umum kebanyakan itu wajib pajak karena mereka jika ingin mendapatkan informasi yang masih umum ya mengenai perpajakan bisa ke konsultasi ke teman-teman penyuluh. Namun apabila ada beberapa wajib pajak yang memang sudah khusus, misalnya memang mereka memiliki data perpajakan yang harus diklarifikasi ke tempat kami, ke AR, itu bisa konsultasi ke kami seperti itu. Nah, data atau klarifikasi data perpajakan ini bisa bermacam-macam, Pak Adi, kayak gitu, ya kan? Jadi aspek perpajakan dari wajib pajak itu cukup luas ya, Pak Adi ya. Kayak gitu. Jadi contohnya saja misalnya ada kawan pajak di luar sana yang belum mengerti mengenai masalah SPT tahunan. Nah, beliau bisa sih datang ke kantor kita, ya kan? Nanti biasanya akan diarahkan ke teman-teman penyuluh untuk pelaporannya atau kewajiban secara garis besar. Namun apabila misalnya ada kawan pajak di luar sana yang udah melaporkan SPT tahunannya, tapi pada SPT tahunannya itu terdapat kesalahan, baik kesalahan pengisian, kesalahan mengenai pengenaan tarif dan sebagainya. Nah, itu nanti kan berarti kan akan terbentuk suatu data perpajakan ya Pak Adi ya. Nah, data perpajakan itu langkah pertamanya adalah harus diklarifikasi terlebih dahulu kepada wajib pajaknya, dan jika memang benar terjadi kesalahan, maka akan bisa kami bantu untuk melakukan pembetulannya seperti itu. Pembetulan SPT ya. Betul sekali. Baik, iya. Saya terbayang aja nih ya, KPP Pratama Bekasi Barat ini wajib pajaknya sekitar 300.000, betul ya Mas ya? Betul sekali. AR ada berapa di KPP Bekasi Barat ini? Untuk AR yang ada di Bekasi Barat ini sekitar ada 30 ya Pak Adi. 30 ya, itu 30 kemudian dibagi 300.000, berarti satu AR punya kewajiban untuk
melayani konsultasi dan itu ya penghubung itu sekitar 10 ribuan ya, rata-rata 10 ribu. Betul ya. sekali. Wow, banyak sekali ya. Memang kantor pelayanan pajak Pratama wajib pajaknya banyak, tapi AR-nya hanya 30 ya. Wah, itu tenaga ahli semua itu ya. Jadi ngerti permasalahan A sampai Z. Baik. Nah, kalau kawan pajak yang sudah punya NPWP ini pengen tahu AR-nya siapa atau dia harus konsultasi dengan siapa, apakah bisa langsung datang dengan siapa aja atau harus mendaftar dulu atau gimana mekanismenya, Mas? Nah, untuk selama kita kan masih ada di masa pandemi ya Pak Adi ya ini ya, yang semoga aja segera berakhir ya Pak Adi ya. Jadi untuk teman-teman kawan pajak yang mau berkunjung ke KPP Pratama Bekasi Barat bisa mengisi aplikasi Kunjung Pajak terlebih dahulu. Maaf, itu seperti website kawan-kawan pajak. Jadi itu website, jadi nanti kawan-kawan pajak bisa memilih hari apa, tanggal berapa, dan ingin konsultasi kepada siapa, seperti itu. Tapi apabila memang secara garis besar pengen tahu, Pak ini saya baru terdaftar atau saya belum pernah konsultasi, tapi saya belum pernah lapor SPT tahunannya atau seperti apa. Nah nanti bisa ke teman-teman penyuluh dulu, atau kalau enggak by phone aja ke kantor kami. Pak ini saya juga ya? bisa banget, bisa banget Pak Adi. Jadi telepon dulu ke kantor kita, Pak ini saya pengen tahu AR saya siapa sih kayak gitu. Nanti akan dicarikan akun representatifnya siapa, dan nanti bisa terhubung langsung dengan AR-nya. Bahkan kita juga masing-masing AR juga sudah diwajibkan untuk memiliki akun WA khusus untuk konsultasi kepada wajib pajak. Oh, baik ya. Betul sekali. Jadi tadi kan Pak Adi kan cerita beban kerjanya cukup besar karena dilihat dari volume wajib pajaknya. Jadi kita memang dituntut untuk ada inovasi kecil ya Pak Adi ya, seperti itu ya. Kita kan udah ada teknologi ya, seperti itu ya. Yang simpel aja, buka WA saja, minta misalnya telepon nih, kalau misalnya nggak sempat main ke kantor kita, ya kan, telepon aja ke kantor kami, Pak, saya mau konsultasi dengan AR saya, ada nggak nomor kontaknya? Bisa banget itu nanti juga Pak Adi. Nah, nomor kontak itu WA dan segala macam itu di medsos KPP Bekasi Barat pasti ada ya. Ada. Silahkan juga. Buka saja gitu ya. Ada di Instagram, ada di IG, Twitter. Di Twitter ada, Facebook pun Facebook juga ada. Betul sekali. Baik, di situ lengkap ya. Jadi betul sekali. Hari gini gitu ya. Jadi kalau masalahnya tuh bisa diselesaikan hanya dengan telepon, bisa diselesaikan dengan WA. Kenapa mesti datang gitu betul ya? sekali Pak Adi. Baik. Kemudian wajib pajak dulu nih. Sebatas apa sih mereka bisa konsultasi dengan AR? Maksudnya mereka itu sebatas apa bisa konsultasi dengan AR? Kemudian masalah-masalah apa yang biasanya mereka konsultasikan dengan AR? Gitu. Baik. Secara garis besar sih sebenarnya hampir semua aspek perpajakan yang ingin diketahui oleh kawan-kawan pajak maupun wajib pajak di luar sana bisa dikonsultasikan dengan AR, kayak gitu. Nah, kalau secara statistik ya Pak Adi ya, hal yang paling sering dikonsultasikan dengan teman-teman AR itu apa sih? Yang pertama itu adalah pengenaan tarif pajak, Pak Adi. Oh, tarif yang pertama ya? Betul sekali. Pak, kalau ini PPN kan kemarin kan naik 11% ya Pak ya? Nah itu prosesnya seperti apa? Aspek-aspek apa saja yang perlu dibuat untuk beberapa PKP seperti itu. Jadi tetap bagaimana kita harus memberikan informasi yang terupdate, terkini. Karena bagaimanapun juga peraturan perundang-undangan itu selalu update Pak Adi, seperti itu. Ya kan? Baik, oh iya. Jadi yang banyak itu tarif ya. Pengenaan tarif dan juga kemudian yang lain-lainnya. Nah, betul ini kawan pajak yang ada di rumah ya, atau ada di kantor atau ada di mana aja ya. Ini kayaknya
masih banyak juga yang belum ngeh ini. Saya tadi lupa nanya di awal. Pajak itu kan macam-macam nih. Ada Betul. pajak pusat dan pajak daerah. Iya. Nah, Mas Alfa, tolong terangkan pajak kita ini kan pajak pusat ya. Betul sekali. Ya, pajak pusat. Iya. Nah, ada juga pajak daerah. Nah, Iya. bisa diterangkan Mas antara pajak pusat tuh yang apa saja, pajak daerah tuh apa saja, biar nggak rancu gitu. Nanti Betul sekali. datang ke kantor masing-masing itu bisa pas gitu konsultasinya. Betul sekali. Nah, ini pernah ada pengalaman yang agak lucu ya Pak Iya, Adi ya. iya. Jadi ada bapak-bapak yang datang ke konsultasi ke kantor kami, ke KPP Pertama Bekasi Barat, tapi mau menanyakan masalah PBB-nya mereka. Oh, PBB. Iya. Nah, sementara PBB adalah Sementara PBB itu sekarang sudah menjadi pajak daerah. pajak daerah. Betul sekali. Sehingga yang mengurusi adalah Pemda. Pemda ya. Masing-masing Pemdanya. Sementara kantor pelayanan pajak ini bukan Pemda ya. Bukan. Tapi ada Direktorat Jenderal Pajak. Betul sekali. Oke, Kita baik. instansi vertikal ya Pak Adi ya, seperti itu. Jadi balik ke pertanyaannya Pak Adi itu tadi, sebenarnya untuk KPP karena kita adalah instansi vertikal, jadi kita mengelola atau mengadministrasikan mengenai pajak pusat. Pajak pusat itu banyak yang kawan-kawan pajak kenal, misalnya dengan PPN, pajak pertambahan nilai. Oke, baik. Dan juga yang paling umum, yang paling banyak dan sering didengar adalah mungkin PPH. PPH, apa itu Pajak PPH? penghasilan. Pajak penghasilan. Oh, itu pajak sekali. pusat ya, diurusin itu ya. pajak Oke, pusat baik. seperti itu. Kemudian kadang kalau misalnya kaitannya dengan PPN, pasti erat kaitannya juga dengan yang namanya PPNBM, PPNBM, apa itu PPNBM? pajak penjualan barang mewah. Oh, oke. Betul sekali. PPN pajak pertambahan nilai barang mewah ya, PPNBM. Betul. Oke, baik. Ya, Ya. seperti itu. Nah, dibandingkan dengan yang namanya untuk pajak daerah, banyak yang rancu mengenai PPN. Oke, baik. Pernah kan kita misalnya makan di mall atau makan di beberapa restoran Iya, gitu, iya. kita lihat struknya, ini kok ada pajaknya, ini pajak apa sih sebenarnya, kayak gitu ya Pak Adi ya. Nah, pajak yang tercantum di struk pada saat kita ke makan di restoran itu merupakan pajak daerah ya, kawan-kawan pajak ya. Jadi jangan sampai salah, itu adalah masuknya ke pajak daerah. Pajak daerah berarti Pemda ya, punya Pemda. Masuk ke Pemda, betul sekali. Nah, kadang kalau kita misalnya pulang pergi dari rumah ke kantor, ke sekolah, kita ngelihat baliho reklame, iklan yang ada di pinggir jalan, misalnya seperti itu. Termasuk juga kayak misalnya di ruang-ruang publik, misalnya jembatan penyeberangan kan kadang kan ada balihonya seperti itu ya Pak Adi ya. Nah, itu pun juga ada yang namanya pajak reklame. Pajak reklame. Betul Oke, sekali. baik. Itu juga masuk ke daerah juga. Pajak daerah. Nah, yang paling sering ditanyakan juga itu dan yang pasti teman-teman tahu itu kalau pajak daerah itu adalah STNK, gampangannya. STNK, pajak kendaraan bermotor. Betul sekali, buat yang punya motor, punya mobil, ya kan pasti kan bayar STNK tuh Ya, tiap betul, tahun tiap tuh. tahun, ya. Ya, itu merupakan pajak daerah juga. Pajak Pak Adi. daerah juga. Betul Nah, sekali. satu lagi nih yang tadi saya juga mengalami di bawah karena ada wajib pajak yang mencari itu bea meterai ya. Bea meterai, betul sekali. Bea meterai itu masuk pajak pusat atau daerah? Untuk bea meterai itu masuk ke pajak pusat, Pak Adi. Pajak pusat ya. Betul itu sekali. bisa juga ditanyakan ya berarti ya. Bisa juga ditanyakan, apalagi kan kemarin barusan kan naik ya Pak Adi ya, dari yang sebelumnya 3.000 dan 6.000, 6.000, sekarang naik menjadi single tarif 10.000. 10.000. Betul Oh, iya, sekali. baik. Baik, kawan pajak, jadi Anda bisa membedakan pajak pusat dan juga pajak daerah. Pajak pusat ini yang seperti Mas Alfa ini ya, punya bisa berkonsultasi ya dengan akun representatif, dan ini DJP. DJP ini tulisan adalah pajak pusat, yaitu singkatan dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Tetapi kalau pajak yang misalnya pajak restoran atau PPB ya, pajak pembangunan 1, kemudian pajak apa tadi, iklan ya, Iklan. pajak reklame dan Iya. juga pajak kendaraan bermotor, itu masuk pajak daerah. Jadi jangan salah, mau konsultasi mengenai PBB dan pajak daerah ya harus ke Pemda ya. Betul sekali. Kalau mau konsultasi dengan pajak pusat ya, PPH, PPN,
PPNBM, biaya meterai harus ke KPP. KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Betul sekali, Pak Baik, Adi. jadi sendiri-sendiri. Baik, tadi sudah mengenai hak wajib pajak ya untuk konsultan. Nah, sekarang batasan dari akun representatif ini, apa yang dikerjakan di kantor itu apa sih, Mas? Tugas utamanya tuh apa? Kemudian barangkali ada tugas-tugas tambahan gitu. Apa? Betul sekali. Nah, itu tadi kita tadi kan baru menceritakan istilahnya satu aspek saja Pak Adi mengenai pekerjaan atau job desk dari akun representatif. Kita ketemu dengan WP, memberikan pengarahan kepada wajib pajak. Tapi di lain aspek yang lain, kita juga dituntut untuk melakukan pengawasan kepada wajib pajak. Pengawasan itu bentuknya seperti apa? Misalnya ada beberapa wajib pajak, jika kawan-kawan pajak tahu, untuk melakukan pembayaran pajak maupun pelaporan pajak, SPT tahunan maupun SPT masa, itu ada jangka waktunya Pak Adi. Nah, apabila ada beberapa wajib pajak yang memang belum melaksanakan kewajibannya, misalnya pelaporan SPT-nya belum dilaporkan, atau kalaupun misalnya SPT-nya sudah dilaporkan tapi terlambat, begitu juga dengan pembayaran atau penyetoran pajaknya juga ada keterlambatan, maka akan kita berikan sanksi. Tentunya sanksinya ini sudah ada koridor undang-undangnya ya Pak Adi ya, sesuai dengan aturan yang ada ya Pak Adi ya. Nah, itu adalah dari segi pengawasan pembayaran wajib pajak. Nah, ada juga masalah kewajiban pengawasan untuk kewajiban pembayaran PPN misalnya, seperti itu. Ada beberapa teman-teman kawan-kawan pajak yang misalnya memiliki perusahaan itu dan sudah menjadi PKP, pengusaha kena pajak. Betul sekali. Maka apabila PKP itu memiliki usaha, mereka dapat mengkreditkan pajak masukan yang dia terima pada saat dia melakukan pembelian barang modal misalnya, seperti itu. Namun kadang untuk beberapa PKP di luar sana ada yang belum melaksanakan kewajiban PPN-nya dengan baik Pak Adi. Jadi kadang ada pajak keluarannya yang belum dilaporkan ataupun belum disetorkan. Nah, itu salah satu tugas kami juga Pak Adi. Seperti itu. Jadi tugasnya banyak ya. Tadi konsultasi, kemudian pengawasan, dan juga menerbitkan apa? Sanksi. Waduh, sanksi itu yang ditakutkan ya. Siapa tahu lupa gitu ya, sanksinya ya semacam denda ya. Sanksi betul sekali. Bunga dan juga denda. Nah, beberapa waktu yang lalu sampai dengan atau mungkin akhir-akhir ini ya Mas Alfa, ini kan DJP ini banyak sekali mengeluarkan data wajib pajak. Nah, ini ya, data wajib pajak ini, karena banyak sekali saya lihat wajib pajak yang datang juga kaget ternyata ada data yang terlewat gitu misalnya ya, atau dia sudah lupa karena sudah lama. Nah, AR juga kelihatannya mengawasi data-data ini. Nah, betul sekali. Gimana Mas Alfa tanggapannya? Nah, itu tadi salah satu yang sudah saya ceritakan tadi kan masalah pelaporan SPT tahunan ya Pak. SPT tahunan ya. Nah, sekarang ini untuk negara kita sudah memiliki beberapa channel untuk mengenai masalah data aset, kepemilikan aset oleh wajib pajak. Seperti itu. Jadi apabila dulu, jadi negara udah tahu ya aset kawan pajak tuh apa aja gitu. Sudah tahu. Iya. Karena terdaftar semua ya. Karena terdaftar semua. Nah, tinggal sama kawan-kawan pajak di luar sana, lapor apa enggak di SPT tahunannya. Seperti itu Pak Adi. Karena sebenarnya kalau kawan-kawan pajak di luar sana ingat di SPT tahunan, katakanlah untuk orang pribadi ya Pak Adi ya, itu tuh pada saat di kolom yang paling akhir di SPT tahunan itu pasti kita harus mengisi yang namanya jumlah harta maupun kewajiban, seperti itu. Nah, jumlah harta ini adalah aset-aset yang memang dimiliki oleh kawan-kawan pajak.
Jadi nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah segan-segan untuk datanya dilaporkan saja di SPT tahunannya. Karena apabila memang ada data-data aset tersebut belum dilaporkan di SPT tahunannya, pasti oleh negara akan mempertanyakan dong, kayak gitu. Nah, itu tadi kan akun representatif itu apa sih? Akun representatif itu adalah penghubung kan Pak Adi kan? Yeah, nah, yeah. penghubung antara wajib pajak, kantor pajak sama negara di belakang kita lagi, iya kan? Negara ini punya data, kamu ternyata punya aset senilai sekian, kenapa pelaporannya hanya sekian saja? Nah, oleh karena itu AR harus menindaklanjutin data tersebut. Kenapa sih Pak ini kok belum dilaporkan aset yang ini? Seperti apa? Apakah memang lupa belum dilaporkan? Ataukah misalnya terjadi khilaf? Atau kadang bisa jadi juga data yang memang dimiliki yang masuk ke tempat kami, data yang memang sudah expired. Misalnya, Pak ternyata aset tersebut sudah dijual kok Pak. Oh, baik. Bisa jadi juga seperti bisa itu. Seperti itu ya. Iya. Jadi saya rasa waktu itu nggak perlu lapor SPT tahunan seperti itu. Nah, kaitannya dengan aset ini sebenarnya yang masih hangat Pak Adi, mulai dari bulan 1 tahun 2022 ini sampai dengan bulan Juni kemarin ada yang namanya PPS, pengungkapan pajak sukarela. Nah, di situ wajib pajak bisa mengungkapkan harta-harta aset-aset yang memang dimiliki oleh wajib pajak yang belum dilaporkan di SPT tahunannya. Kita baseline-nya adalah tahun 2020 SPT-nya untuk bisa mengungkapkan hartanya seperti itu. Nah, cuman sayangnya ini sudah masuk bulan Agustus. Agustus ya, udah Agustus. Sudah masuk bulan Agustus. Iya. Sudah lewat 1 bulan lebih ya Pak Adi ya. Sudah close untuk PPS-nya. Nah, buat teman-teman kawan-kawan pajak di luar sana yang masih ada keinget nih, Pak, saya kayaknya masih ada aset yang belum saya laporkan, gimana ya? Kontak kami AR di masing-masing KPP nanti terdaftar. ada caranya ya untuk memasukkan. Ada caranya. Baik, Mas Alfa. Nah, ngomongin data nih kayaknya asik nih karena ini hal yang penting banget gitu ya. Kalau Betul sekali. kadang-kadang kita punya data itu lupa atau tidak tahu gitu ya. Nah, AR akan memberikan atau memberitahu gitu ya. Nah, alur data itu bagaimana sih sampai ke AR? Kemudian kalau wajib pajak sudah melaporkan hartanya itu bagaimana? Kalau belum bagaimana? Nah, ini. Baik. Nah, untuk alur data yang masuk sampai ke tangan kita masing-masing akun representatif ini, balik lagi itu tadi adalah kita dibatasi oleh perwilayah. Jadi kita memiliki kewenangan hanya untuk membuka data atas masing-masing wajib pajak yang terdaftar di wilayah kita masing-masing. Seperti itu Pak Adi. Nah, kalau alur datanya, misalnya kita ambil contoh ada beberapa data mengenai kepemilikan aset berupa tanah dan atau bangunan. Itu bisa kita lihat dari dua sumber Pak Adi. Yang pertama adalah sumber dari akta yang dibuat oleh notaris, misalnya akta jual beli, dan juga apabila teman-teman kawan-kawan pajak di luar sana ada kepemilikan aset berupa tanah dan atau bangunan yang diperoleh secara kredit, berarti kan melalui bank. Nah, bank juga akan mengirimkan informasi mengenai selik kredit atas properti tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dari Direktorat Jenderal Pajak akan diolah. Oh, diolah dulu ya? Diolah dulu datanya itu, diolah dulu. Datanya ini kadang kan kita kan salah satu problemnya di Indonesia tuh apa sih Pak Adi? Masalah data kependudukan, bener nggak Pak Adi? Iya kan? Data kependudukan ya. Baik, kadang namanya ada yang salah, jangankan nama, nomor NIK aja ada yang double-double Pak Adi, iya kan? Nah, sama teman-teman di kantor pusat kita, di kantor pusat di JP sana, data tersebut akan diolah terlebih dahulu Pak Adi, kayak gitu. Jadi data tersebut akan diolah, paling nggak dicocokkan, data ini namanya siapa sih, NIK-nya berapa sih, kayak gitu. Kemudian NPWP-nya mana, seperti itu.
dan kemudian terdaftar di mana. Jika sudah diketahui NIK-nya, namanya, kemudian NPWP-nya, kan pada NPWP itu kan sudah tertera dia terdaftar di mana Pak Adi. Nah, maka dari teman-teman kantor pos akan menurunkan data tersebut sesuai dengan kantornya masing-masing. Seperti itu. Baik, jadi diolah dulu ya, bukan cuma makanan yang diolah ya. Betul sekali. Data juga diolah dulu supaya lebih enak gitu. Baik, nah itu tadi pertanyaan saya yang lanjutan. Kalau data sudah masuk di SPT tahunan bagaimana? Kalau belum masuk gimana? Oke. Nah, kalau sudah masuk di SPT tahunan, maka data itu cukup diklarifikasi saja. Kadang atas data tersebut ada 2 kali pencatatan, misalnya seperti itu tadi. Atau misalnya atas data tersebut kawan-kawan pajak di sana melaporkan kepemilikan kendaraan bermotor tadi. Nah, data itu kan bisa didapat dari STNK kendaraan bermotor tersebut yang dikirimkan ke kantor kita di apa namanya, kemudian diolah dan turun di tempat kami. Teman-teman kawan-kawan pajak di luar sana kebanyakan nih ya Pak ya, itu menuliskan itu adalah sesuai dengan data atau nilai pada saat tersebut, tahun tersebut, pada saat tahun pelaporannya. Tahun pelaporan. Betul sekali. Padahal seharusnya data kendaraan, nilai kendaraan bermotor tersebut dituliskan sesuai dengan data pembeliannya. Seperti itu. Tahun perolehan ya. Sesuai dengan tahun perolehannya. Betul sekali. Tapi banyak teman-teman kawan-kawan pajak di luar sana yang melaporin di SPT-nya, kayaknya ini kalau mobil ini udah turun ini Pak harganya, dulu sih saya beli 150 juta. Iya, pasti turun. Iya. Sekarang kecuali mobil antik ya. Iya. Kolektor item ya. Nah, biasanya dituliskan katakanlah 100 juta. Nah, pada saat data itu muncul di tempat kami bahwa kawan-kawan pajak di luar sana atas nama A memiliki mobil senilai 150 juta. Tapi kok yang dilaporkan hanya 100 juta. Ada selisih ya? Ada selisih. Gimana sih ini sebenarnya? Apakah data ini adalah data yang baru? Apakah kawan pajak yang berinisial A ini tadi memang benar punya mobil baru senilai 150 juta? Ataukah kawan A ini tadi sudah melaporkan cuman beda nilainya? Seperti itu Pak Adi. Kayak gitu. Nah, oleh karena itu balik lagi, kita harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Seperti itu, Pak Adi. Ya. Klarifikasi itu langsung datang ke wajib pajak atau wajib pajaknya harus datang atau bagaimana? Macam-macam klarifikasi. Biasanya kita akan menyurati wajib pajak tersebut. Masih pakai surat ya? Masih pakai surat. Tapi bisa kita kirimkan via email maupun via kantor pos seperti itu. Via pos juga bisa. Nah, kalau teman-teman kawan-kawan pajak di luar sana ada yang dapat surat untuk permohonan klarifikasi, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah takut-takut seperti itu untuk main ke KPP Pratama untuk ketemu sama AR-nya. Biasanya di masing-masing suratnya itu sudah tertera Pak Adi. Nanti harus berkonsultasi dengan siapa. Jadi sudah menuju ke satu AR gitu ya. Betul sekali Pak Adi. Baik. Nah, kalau memang datanya itu belum masuk misalnya, itu kan tadi udah masuk tapi ada selisih ya. Kalau datanya belum masuk gimana Mas? Kalau memang datanya belum masuk, maka nanti kami akan menghimbau kepada wajib pajak yang bersangkutan untuk melakukan yang pertama, apabila SPT-nya sudah masuk, untuk melakukan pembetulan SPT. SPT. Apabila memang wajib pajak tersebut belum melaporkan SPT-nya, maka untuk segera melaporkan SPT-nya dan memasukkan data asetnya itu tadi pada SPT tahunannya. Ya, baik. Dan tentunya kalau yang saya tahu memang ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Betul sekali. Kalau lapor SPT telat nanti ada sanksinya dan segala macam. Nanti kita bahas di bahasan berikutnya. Siap, karena waktu kita terbatas dan memang ini hanya bukan live ya, bukan live. Nanti kita bikin yang live lagi kawan pajak, jadi nanti siapa yang bertanya bisa kita jawab di live kita ya, mau itu podcast, mau itu IG dan sebagainya. Baik,
Ini kayaknya udah lebih dari setengah jam. Ada lagi Mas Alfa yang mau disampaikan ke wajib pajak, himbauan sebagai AR ya kepada para wajib pajak, kawan pajak terutama di KPP Bekasi Barat ini. Betul sekali. Untuk kawan-kawan pajak di luar sana, pesan saya adalah yang pertama adalah tetap jaga kesehatan. Kita kan sekarang masih di masa pandemi. Kemudian kalaupun memang terdapat data-data mengenai perpajakan ataupun data klarifikasi yang ingin disampaikan kepada teman-teman AR maupun teman-teman penyuluh di KPP Pratama Bekasi Barat, nggak usah sungkan-sungkan untuk main ke sini. Kalaupun nggak sempat main ke sini, berbagai metode untuk komunikasi ataupun konsultasi sudah dibuka. Ya, seperti itu itu ya. tadi. Baik. Iya. Pada dasarnya KPP Pratama Bekasi Barat siap melayani Anda semua ya, Siap. kawan pajak yang sangat kami hormati. Baik. Kita simpulkan sedikit ya. Jadi AR ini seperti Mas Alfa ini tugasnya banyak sekali teman-teman, kawan pajak ya. Itu ada konsultasi, kemudian pengawasan, menerapkan sanksi, melihat data, menerima klarifikasi data dan lain sebagainya ya. Terima kasih kawan pajak telah bergabung atau sudah nonton ya. Kalau bergabung IG live ya, nanti belum ya. Ini kawan pajaknya sudah menonton, kami ucapkan terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan baik melalui WA, melalui telepon atau juga di medsos kami ya. Nanti pengelola medsos akan menjawab pertanyaan dari kawan pajak semua. Ya, terima kasih Mas Alfa. Sama-sama Pak Adi. Selamat bekerja. Siap. Sehat juga Mas Alfa ya. Amin. Dan semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini tentunya akan berguna untuk bangsa negara dan juga kita bekerja dengan sepenuh hati dan jangan lupa untuk bekerja sambil bahagia. Oke, terima kasih Mas Alfa. Sama-sama, Sampai Pak. ketemu lagi. Ya, kawan pajak, demikianlah bincang-bincang kita. Saya Adi Pratmoko undur diri. Terima kasih. Saya doakan kawan pajak sehat dan tentunya mempunyai usahanya lancar supaya bayar pajaknya besar ya. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.